Batu berdaun. Pada zaman dahulu kala, di pesisir Maluku, ada seorang nenek yang tinggal dengan kedua cucunya. Si sulung berumur 11 tahun, dan si bungsu berumur 5 tahun. Orang tua mereka hilang di laut saat mencari ikan, sehingga keduanya menjadi yatim piatu. Nenek itulah yang kemudian merawat keduanya. Kehidupan mereka sungguh menyedihkan. Tetangga-tetangga mereka terkadang membantu memberikan mereka makanan. Untuk menyambung hidup, nenek itu mencari kayu di hutan dan mencari ikan di tepi laut untuk bisa dijual. Setiap hari, dia bekerja keras dan meninggalkan kedua cucunya sampai sore menjelang. Cucuku, nenek pergi mencari kayu bakar dulu ya. Kalian tunggu nenek. Baik, Nek. Kedua cucunya dengan sabar menunggu neneknya dan baru bisa makan saat neneknya pulang. Suatu hari, si nenek berkata kepada kedua cucunya, "Cucu-cucuku, mari kita ke pantai. Bulan ini musim kepiting. Mari kita cari kepiting-kepiting, supaya kita bisa makan enak hari ini." Kedua cucunya menyambut dengan gembira. Mereka pun berjalan bersama menuju pantai dengan penuh sukacita. Betapa bahagianya si nenek melihat kedua cucunya riang gembira. Mereka melupakan rasa lapar mereka sejenak. Sesampainya di pantai, mereka memasang bubuk, yaitu alat untuk menjerat kepiting. Si sulung dan si bungsu dengan semangat memasangnya. Lalu mereka pergi bermain. "Cucuku, nenek hendak pergi ke hutan mencari kayu bakar. Kalian bermain dulu ya." Baik, Nek. Kata keduanya. Sepeninggal neneknya, mereka bermain dengan riang gembira. Mereka berenang, membuat istana dari pasir, dan bahkan saling berkejaran. Mereka benar-benar melupakan rasa lapar mereka. Tak lama kemudian, si nenek muncul dengan membawa kayu bakar. Dia memanggil cucu-cucunya. "Cuk, ayo kita lihat bubu yang kita pasang." Kedua cucunya langsung mengangguk penuh semangat. Mereka memeriksa bubu satu demi satu. Ternyata, kepiting yang tertangkap cukup banyak. Nek, kita bisa makan enak hari ini. Lihat, kepiting-kepiting ini banyak sekali. Neneknya mengangguk dan tersenyum. "Cuk, nenek harus menjual kayu bakar ini dulu. Kalian pulang dan masaklah semua kepiting ini. Kalian boleh makan dulu. Tapi ingat, sisakan kaki-kaki kepiting itu untuk nenek. Baik, Nek. Ingat, jangan kalian langgar perintah nenek." Iya, Nek. Kedua cucu nenek itu segera pulang dengan gembira. Mereka memasang kepiting-kepiting itu dan memakannya dengan sepiring nasi sisa kemarin. Enak sekali ya, Kak. Sesuai perintah neneknya, mereka menyisakan kaki-kaki kepiting untuk neneknya. Kakak, kita main lagi yuk. Ajak si adik. Mereka pun bermain di sekitar rumah. Setelah bermain, si bungsu merasa lapar lagi. Dia pun masuk rumah dan si kakak menyusul adiknya. Dia melihat adiknya hendak mengambil kaki-kaki kepiting itu. Adik, apa yang kau lakukan? Si adik memandang kakaknya dengan penuh harap. Kakak, aku lapar. Jangan, itu sisa
bisa makanan buat nenek. Tapi Kak, aku lapar sekali. Mhm. Kalau begitu, ayo kita main lagi supaya kamu lupa dengan rasa laparmu. Kemudian si bungsu mengangguk. Lalu mereka bermain lagi. Sore hampir datang. Namun si nenek belum juga pulang. Si adik menjadi resah. Dia tidak kuat menahan lapar. Dia pun lari ke dalam rumah. Di dalam rumah, si adik sedang menangis karena lapar. Kemudian si kakak bertanya, Kenapa kau menangis? Maafkan aku, Kak. Tapi aku lapar sekali. Jadi terpaksa aku mau makan kepiting itu. Tapi Dik, nenek belum pulang. Tolong, Kak. Nenek pasti mengerti. akhirnya karena tidak tahan melihat adiknya yang menangis, si sulung memberikan kepiting itu kepada adiknya. Dia makan dengan lahap. Melihat adiknya begitu lahap, si kakak ikut mengambil kepiting itu. Tanpa sadar, mereka sudah menghabiskan kepiting-kepiting itu. Kemudian nenek mereka pulang tanpa membawa uang. Kayu bakarnya belum laku. Perutnya sangat lapar. Dia segera mencari kepiting-kepiting itu, namun tidak menemukannya. Cuk, di mana kaki kepiting untukku? Maaf, Nek. Kami sudah memakannya. Hah? Kenapa kalian menghabiskannya? Bukankah tadi sudah nenek bilang agar kalian menyisakan kakinya untuk nenek? Maafkan kami, Nek. Adik tidak kuat menahan lapar, sehingga aku memberikan semua kepiting itu untuknya. Mendengar semua itu, sedihlah hati nenek. Dia meninggalkan kedua cucunya dan pergi ke hutan. Di hutan itu ada sebuah batu besar yang mirip daun. Si nenek duduk di sana sambil menangis. Hari sudah gelap, namun nenek itu tetap di sana. Begitu sedih hatinya karena cucu-cucunya tidak menuruti perintahnya. Dia pun berkata pada batu berdaun itu, "Wahai batu berdaun, betapa sakit hatiku. Kedua cucuku tidak mau mendengarkan aku. Tidak ada gunanya aku hidup. Wahai batu berdaun, telanlah aku." Batu itu tidak bergerak. Sekali lagi nenek itu memohonkan permintaannya. Namun batu itu tetap tidak bergeming. Akhirnya pada permohonan yang ketiga, terbukalah batu itu. Dan si nenek tersedot ke dalamnya. Setelah menyedot nenek itu, batu itu segera terkatup kembali. Kedua cucu itu melihat batu itu menyedot neneknya. Mereka berlari untuk menyelamatkan neneknya. Namun terlambat. Neneknya sudah tertelan dan batu itu sudah mengatup. Sungguh sedih kedua cucu itu. Mereka bersimpuh di batu itu dan memohon permintaan. Nenek, keluarkan nenekku. Nenek. Telanlah kami. Tidak ada lagi yang merawat kami. Apa gunanya kami hidup? Kami ingin menyusul nenek. Mereka terus memohon, meraung, menangis, namun batu itu tidak bergerak. Hingga mereka memukul-mukul batu itu. Maafkan kami. Kami sudah bersalah. Kami mohon ampun. Tolong kembalikan nenek kami. Mereka terus menangis sampai lelah. Hingga akhirnya mereka tertidur. Keesokan harinya, mereka
Mereka ditemukan tetangganya yang kemudian merawat kedua anak sebatang kara tersebut dengan baik.